Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Mengubah bentuk-bentuk pecahan. Di pertemuan ini kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Oke, kita mulai dulu dari mengubah desimal ke pecahan biasa. Contohnya ini 0,3. Seperti kemarin ya, kita pakainya nilai tempat. Nah, kalau di sini 0 itu satuan dan 3-nya di sini adalah 1/10. Berarti kalau 0,3 ya sama dengan 3/10. Karena di sini kita pakainya yang di ujung adalah 1/10. Nah, kalau misalkan 0,27 berarti kan 0-nya itu satuan, 2-nya 1/10-an, dan 7-nya adalah 1/100. Nah, yang nanti kita pakai itu yang di paling ujung ya, atau yang sebelah kanan nih. Kalau di sebelah kanan per 100 ya berarti nanti jadinya per 100. Berarti kalau 0,27 ya jadinya 27/100. Contoh lagi, misalkan ini 0,139. Nanti yang kita lihat adalah yang paling ujung nih ya, yang 9. Nah, dengan nolnya kan satuan, satunya di sini adalah 1/10, 3-nya nih 1/100, 9-nya adalah 1/1000. Berarti nanti 0,139 itu menjadi 139/1000 karena yang paling ujung adalah 1/1000. Nah, ini cara gampangnya untuk mengubah desimal ke pecahan biasa. Oke, contoh selanjutnya. Nah, misalkan ada 0,5. Berarti yang kita lihat adalah yang di paling ujung ya. Yang paling ujung ini 5 ini adalah 1/10. Berarti sama dengan berapa? 5/10. Nah, kalau seperti ini 5/10 kan. Ini masih bisa disederhanakan. Nah, kalau di matematika tuh dia lebih suka hal-hal yang sederhana. Jadi kalau yang masih bisa disederhanakan harus kita sederhanakan. Nah, 5/10 sederhanakannya 5 ini bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5 ya. Berarti yang atas kita bagi 5, yang bawah kita bagi 5. 5 bagi 5, 1, dan 10 bagi 5, 2. Berarti sama dengan 1/2. Contoh lagi, misalkan 0,16. Yang kita lihat yang di ujung ini, 6 di sini berarti kan dia jadinya 1/100 ya. Berarti nanti sama dengan 16/100. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan ya. 16 ini masih bisa dibagi 2 atau dibagi 4 atau dibagi 8. Nah, kalau yang 100 ini bisa dibagi 2 atau dibagi 4, dibagi 5 dan seterusnya ya. Yang biar sama berarti kalau yang atas dibagi 4, berarti yang bawah juga dibagi 4. Berarti kalau 16-nya nanti dibagi 4, 100-nya dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 itu 4, 100 dibagi 4 kan 25. Berarti 0,16 ini kalau jadikan bentuk pecahan yang paling sederhana ya berarti 4/25. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan nih ada lagi nih 1,2. Kalau yang tadi kan contoh-contohnya depannya 0 semua. Nah, kalau 1,2 gimana? Tetap ya, berarti kita lihat dari yang paling belakang ya. Belakang adalah 1/10. Berarti nanti pernya 10. Tapi kalau yang di sini kan karena yang di belakang 0,5 ya berarti 5 ya, di belakang 0,16 ya 16. Tapi kalau yang ini ya berarti kita tulis semua ya 1,2. Berarti 1,2 jadinya 12/10. Nah, kalau ini masih bisa disederhanakan dengan yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2 ya. 12 bagi 2, 10 bagi 2. 12 bagi 2 itu berapa? Ya, 6/5 ya. Ini 6/5. Tapi ingat, di sini adalah 6, sini 5. Nah, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Atau yang atas lebih besar daripada yang bawah. Berarti bisa kita ubah menjadi, ya benar ya, pecahan campuran. Jadi kalau bisa diubah jadi campuran, ya kita ubah jadi campuran ya. Jadi bentuk yang paling sederhananya. Berarti 6/5. Kalau jadikan campuran, berarti sama aja 6 dibagi 5. Berarti 6 dibagi 5. 5 dikali berapa? Yang mendekati 6 ya 5 kali 1 ya. Berarti 1 kali 5, 5. Berarti 6 dikurangi 5. Sisa 1 ya. Nah, jadi nulisnya nanti jadinya 6 dibagi 5 itu dapat 1 sisa 1. Berarti 1/5. Nah, berarti bentuknya yang paling sederhana dari 1,2. Bisa jadi 1/5. Oke, lanjut. Kalau 1,8 nih contoh lagi, berarti kita lihat dulu 8-nya ya. 8-nya tetap 1/10. Nah, berarti tapi ada cara yang lebih singkat untuk mengubah dia menjadi pecahan. Kalau gini kan kita lihat depannya ini 1 ya. Berarti kan dia
ada sesuatu yang utuhnya, satu yang utuhnya. Enggak langsung 0, berarti dia pasti jadinya pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya nih, satunya bilangan bulatnya. Ya berarti kalau dijadikan pecahan campuran berarti langsung saja ya 1/8/10. Karena di sininya 1 nih. Yang bulatnya 1. Baru yang pecahannya adalah 0,8 atau 8/10. Jadi bisa langsung jadikan pecahan campuran. Nah, tapi ini 8/10 bisa disederhanakan ya. Berarti kita sederhanakan. 8-nya bagi 2, 10-nya bagi 2. Nah, jadinya nanti 1/4/5. Jadi bentuknya 1,8 kalau jadikan pecahan campuran ya 1/4/5. Contoh lagi. Nah, kalau 2,11, nah berarti bilangan bulatnya berapa? 2 kan? Bilangan bulat yang dibulat di sini 2. Berarti nanti kalau jadikan pecahan campuran berarti bilangan bulatnya 2 ya. Nah, di sini yang paling ujung nih satu di sini menempati tempat 1/100. Berarti nanti jadinya ya pasti bilangan bulatnya kan 2. Berarti yang pecahannya ini 11/100. Berarti 2 11/100. Nah, ini 11/100 tidak bisa disederhanakan ya. 11 hanya bisa dibagi 11 dan 1. 100 tidak bisa dibagi 11, berarti tidak bisa disederhanakan. Oke, lanjut. Dan sekarang kebalikannya, mengubah pecahan ke desimal. Nah, gimana caranya? Dia ada dua cara ya. Contohnya misalkan 2/5. Tadi kita sudah belajar merubah desimal ke pecahan. Dia pasti pernya 10 atau per 100 atau per 1000 gitu ya, sesuai nilai tempatnya. Nah, berarti dengan cara yang sama, kalau 2/5 kita pengen jadi desimal, ya berarti ubah penyebutnya ini menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, kalau contoh ini kan 2/5. Berarti 5 bisa jadi 10 kah? Bisa ya, berarti 5 kali 2 kan 10. Berarti ya dengan pecahan senilai berarti ya tinggal 5 kali 2 kan dari 10. Berarti kalau yang bawah kali 2, yang atas juga kali 2. Berarti jadinya adalah 4/10. Nah, kalau sudah jadi 4/10 ini, nah bisa langsung kita ubah menjadi desimal. Karena dia per 10, berarti nanti 4 ini menempati nilai per 10. Ya, berarti 0,4. Karena 4-nya menempati 1/10. Jadi 2/5 itu kalau jadikan desimal adalah 0,4. Tapi ada cara lagi. Kita pakai definisi dari pecahan. 2/5 itu bisa diartikan 2 dibagi 5 ya. Nah, dengan cara bersusun berarti sama aja ya. Anggap aja kita punya 2, terus kita bagi dengan 5. Nah, tapi kan nggak bisa nih 2 dibagi 5 kan. Nah, karena nggak bisa, berarti kita minta bantuan atau minjam. Kita pinjam 0. Jadinya yang 2 jadi 20. Nah, karena kita minjam 0, berarti yang di atas ini kita jadikan 0, atau kita kasih tanda koma. Oke. Nah, sekarang 20 dibagi 5. Bisa ya. 5 kali berapa jadi 20? Ya, 5 kali 4. Berarti 5 kali 4, 20. Nah, 20 kurang 20 adalah 0. Nah, sama ya. Berarti 2/5 itu jadinya 0,4. Oke, nanti kita lihat cara mana yang lebih bagus atau harus lebih sering kita gunakan. Oke, contoh berikutnya. Nah, kalau misalkan 3/4. Kalau pakai cara yang tadi, berarti kan kita pengen ubah 4 ini jadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, kalau mau jadi 10, 4 kali berapa jadi 10? Nggak ada ya. 4 kali 2 kan 8, 4 kali 3 12. Berarti tidak ada yang mendekati, tidak ada yang pas 10. Berarti kita beralih ke 100. Nah, 4 dikali berapa jadi 100? Nah, ada ya, 4 kali 25. 4 kali 25 itu 100. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi per 100. Berarti dengan mengalihkan 25 ya. Berarti 4-nya kali 25 kan nanti jadi 100. 3-nya kali 25 nanti jadinya berapa? 75. Berarti jadinya 75 per 100. Nah, ingat ya, 75 per 100. Nanti yang paling kiri nih, 5 ini, dia harus menempati per 100. Berarti jadinya ya 0,75. 5-nya harus menempati tempat per 100. Sesuai penyebutnya ini ya. Oke, berarti 3/4 itu kalau bentuk desimalnya adalah 0,75. Kalau pakai cara yang tadi bersusun, ya saja sama aja ya. Sama aja kita 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 nggak bisa ya. Berarti 3-nya harus kita pinjemin dulu 0. Jadi 30.
Nah, 4, berarti jadinya yang di atas adalah 0, jangan lupa ya, tetap ada 0 komanya. Jadi 4 dikali berapa yang mendekati 30? Nah, 4 kali berapa? Ya, 7 ya. 4 kali 7, 4 kali 7 berapa? 28. Kita kurangi, 30 dikurangi 28. Dapatnya ya 2 ya. Nah, 2 dibagi 4 nggak bisa nih lagi kan, 2 bagi 4 nggak bisa lagi. Ya, berarti kita lagi tambah 0. Nah, kalau sudah hutang sekali atau kita nambah sekali, komanya nggak usah ditambahin lagi, ya cukup sekali ya. Berarti ini sekarang 0 kan? 0-nya turun ke jadinya jadi 20. Berarti 4 kali berapa jadi 20? 4 kali 5 ya. Berarti 4 kali 5, 20. 20 kurang 20, ya 0. Berarti habis ya. Berarti jadinya 3/4 itu sama dengan 0,75. Sama ya. Oke, contoh lagi. Nah, kalau 1/3. Kalau pakai yang cara yang tadi, nah 3 jadi 10 bisa nggak? 3 kali berapa jadi 10? Nggak ada ya. 3 kali jadi 100 juga nggak ada. Jadi 1000 nggak ada. Nah, dikali berapa? Jadi nggak bisa ya. Dan karena dia nggak bisa, jadi tidak semua pecahan itu bisa menggunakan cara yang mengubah penyebutnya jadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, cara ini kelemahannya di situ ya. Tidak semua angka itu bisa menjadi 10, 100, atau 1000. Kalau pakai cara yang bersusun, bisa kita lakukan. Contohnya ini 1/3 ya. Berarti kan sama aja 1 dibagi 3. Tetap kan 1 bagi 3 nggak bisa. Berarti harus hutang 0. Jadi 10 dan ini di atasnya jadi 0, 10 dibagi 3. Atau 3 kali berapa ya mendekati 10? 3 kali 3 ya. Nah, 3 kali 3 9. Berarti 10 kurangi 9 adalah 1. Berarti kita hutang 0-nya lagi. Jadi 10. 10 lagi ya. Berarti 3 kali berapa ya jadi 10 lagi? Ya 3 lagi ya. Berarti jadinya 9 lagi. Kurangi lagi jadi 1 lagi. Nah, begitu seterusnya kan. Nanti kita hutang 0 lagi, 9 lagi, 3 lagi, 0 lagi, 3 lagi. Segitu terus sampai kiamat, nanti tetap 3, 3, 3, 3. Nah, makanya seperti itu kita singkat, kita kasih nanti titik-titik-titik di sini. Jadi 0,33. Artinya titik-titik ini adalah 3 jatuh terus sampai kiamat. Sampai dilanjut terus ya, tetap 3, 3, 3 terus. Nah, paling enggak, jadi nilai desimalnya tuh hanya pendekatan ya, berarti 0,33 dan seterusnya 3-nya. Nah, kalau pakai cara ini kan kita nggak bisa nih nentukannya. Nah, tapi kalau menggunakan cara yang bersusun, walaupun hanya pendekatan, tapi kita bisa menemukannya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang pecahannya campuran seperti ini bagaimana nih? 1, 7/20. Berarti caranya sama ya, kita bisa ubah dia menjadi bentuk pecahan biasa seperti kemarin ya. 1 kali 20 tambah 7 jadinya 27/20. Nah, sini penyebutnya adalah 20. Kita bisa ubah menjadi 100 ya. 20 kali 5 ya. Berarti 27-nya kali 5, 20-nya kali 5. 27 kali 5 100, 35. 20 kali 5 adalah 100. Nah, 5 di sini itu harus menempati nilai tepat 1/100 atau di belakang koma 2. Nah, berarti jadinya 1,35 karena 5 nanti menempati tempat per 100 ya. Kalau di sini 0, kan 5-nya jadi menempati per 1000. Salah ya. Karena kita mintanya dia per 100, berarti komanya ada di antara 1,35. Jadi 1,35. 5-nya menempati 1/100. Cocok ya. Berarti 1/7/20 itu jadinya 1,35. Oke, cara yang lain. Kalau yang ini 1/7/20. Kita tahu satunya utuh kan. Kalau jadi desimal ya pasti 1 koma kan. Karena utuh nih. Karena satunya utuh. Ya pasti kalau desimalnya nanti tetap utuh kan, tetap di satuan, 1 koma. Dia bukan pecahan kan. Bilangan bulatnya ya. Berarti yang nanti jadi pecahan atau jadi desimalnya hanya 7/20-nya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang tadi ya. 7 dibagi 20. 7 bagi 20 nggak bisa ya. Kita hutang 0 lagi. Jadinya 0, nah 70. 20 kali berapa yang mendekati 70? Kali berapa? Kali 3 ya. Nah, 20 kali 3 itu 60.
Nah, 70 kurangi 60 ya pasti 10. 10 bagi 20 nggak bisa lagi. Berarti kita harus utang lagi 0. Nah, berarti nolnya turun jadi 100. Nah, 20 kali berapa yang mendekati 100? Atau yang pas 100? Ya 20 kali 5. Jadi 20 kali 5 itu 100. 100 kurang 100, 0. Habis ya. Berarti ini jadinya 0,35 kan? Nah, berarti yang 7 per 20 ini jadinya 0,35. Berarti kalau 1 7 per 20 ya berarti 1,35. Itu ya. Jadi yang di depan ini sudah tidak usah membuat masalah, langsung aja 1, kalau di sini 2 ya 2, gitu ya. Jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain, bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.